Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas soal UTBK Fisika dan kita akan mulai dengan materi kinematika gerak lurus. Oke, soal pertama. Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke F sepanjang sumbu X beserta catatan waktunya. Jadi ini ya. Jadi posisi A ke F jadi A, B, C, D, E, F. Benda bergerak pada posisi-posisi tersebut ya. Nama posisinya ini dan spesifikasi posisinya atau lokasinya itu ini ya. Di 30 meter, 52 meter, 38 meter, 0, min 37. Min ini berarti menunjukkan di posisi area min X. Ya kan? Ini kan sepanjang sumbu X. Maka di sumbu X negatif. Ini juga sumbu X negatif. Ini selang waktunya. Nah, ini kan kalau membaca membaca tabel seperti ini, kan sebagai contoh, kalau benda bergerak dari A ke B, ya, maka posisinya dari 30 ke 52, ya. Dan waktunya dari 0 sampai 10 detik, ya. Artinya selang waktunya 10 detik. Nah, begitupun seterusnya. Kecepatan rata-rata benda tersebut dari A ke D adalah, maka kita akan mencari kecepatan rata-rata benda dari A ke D, ya. Nah, di sini kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan dua cara, ya. Jadi kita mulai dengan cara pertama dulu. Kita tahu kecepatan itu kan besaran vektor, ya. Sama dengan besarnya perpindahan, ya. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktunya, ya, selang waktu yang ditempuh pada perpindahan sepanjang tersebut. Nah, atau perpindahan itu adalah posisi akhir kurang posisi awal, ya kan, dibagi dengan selang waktunya, ya. Berarti waktu yang ditempuh di S2 kurang waktu yang ditempuh pada S1, ya. Sedangkan kecepatan rata-rata, ya, kita tahu bahwa definisi dari rata-rata itu kan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, ya kan? Begitupun untuk kecepatan rata-rata. Jadi jumlahkan seluruh kecepatan, ya, penjumlahan dari kecepatan sigma dibagi dengan banyaknya kecepatan. Maka kita harus lihat dulu berapa kecepatan yang kita punya dari A ke D ini, ya. Setelah itu kita jumlahkan dan kita bagi dengan banyaknya. Nah, pertama dari posisi A ke B kita sebut dengan V1, ya, kecepatan benda, kecepatan yang dimiliki benda untuk kecepatan pertama. V1 yaitu dari posisi A ke B, ya. Maka ini kan posisi akhir kurang posisi awal, ya. Berarti 52 kurang 30 di per 10 kurang 0, ya kan. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah 2,2 meter per sekon. Ini V1. Kemudian untuk V2 berarti dari A ke B V1, dari B ke C itu V2. Ya, ini kecepatan dari B ke C. Maka 38 kurang 52, ya kan? Posisi akhir kurang posisi awal. 38 kurang 52 per 20 kurang 10. Ini kan? Maka hasilnya adalah min 1,4 meter per sekon. Nah, kemudian V3, ya, kecepatan 3. Ini tadi dari A ke B1, B ke C2, C ke D, yaitu 3, ya kan? Dan yang kita cari ini dari A ke D saja kan? Kecepatan rata-rata dari A ke D. Maka V3 C ke D yaitu 0 kurang 30 bagi 30 kurang 20, ya kan? 0 kurang 38 per 30 kurang 20. Maka ini min 38 per 10 sama dengan min 3,8 meter per sekon. Jadi pergerakan dari A ke D ada 3 kecepatan yang nilainya ini, ya. Nah, maka terakhir kita mencari kecepatan rata-rata, maka dijumlahkan ini dibagi dengan banyaknya. Maka 2,2 tambah ini, ya, menjadi kurang, ya, tambah ini menjadi kurang juga, jadi seperti ini, per 3, ya, karena banyaknya kecepatan ada 3. Maka ini kita jumlahkan, atau ini kurang, hasilnya adalah min 3, ya kan, bagi 3. Nah, sama dengan min 1 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-rata pergerakan benda dari A ke D, min 1. Nah, cara berikutnya, kecepatan rata-rata bisa juga kita cari dengan mengurangi
yaitu posisi akhirnya dikurang posisi awal, ya. Dari A ke D ya dibagi dengan selang waktunya, maka waktu pada posisi akhir kurang waktu pada posisi awal. Pada posisi akhir dari A ke D posisinya 0, ya, 0. Kemudian posisi awalnya 30, maka 0 kurang 30 ya kan, 0 kurang 30 bagi waktu pada saat posisi akhir adalah 30, waktu pada saat posisi awal 0, maka bagi 30 kurang 0, ya kan. Maka hasilnya min 30/30 sama dengan min 1 meter per sekon. Inilah kecepatan rata-ratanya.